Kisah Perjanjian Hudaibiyah, Abu Jandal dan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berumrah dan berziarah ke Makkah. Kabar ini diketahui oleh orang-orang kafir Makkah dan membuat mereka merasa terhina, sehingga mereka berencana akan menghalangi perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Pada saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama para sahabat yang telah siap mengorbankan jiwa raga mereka di jalan Allah. Namun, demi kebaikan penduduk Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki perang. Beliau berusaha mengadakan perjanjian dengan mereka. Walaupun para sahabat telah siap berperang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memperhatikan orang-orang kafir dan menerima syarat yang mereka ajukan. Sebenarnya para sahabat sangat tertekan dengan perjanjian ini, tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jiwa raga mereka telah diserahkan untuk mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang pemberani seperti Umar radhiyallahu anhu pun merasa tertekan dengan perjanjian ini. Adapun salah satu isi keputusan perjanjian tersebut adalah orang-orang kafir yang telah masuk Islam dan berhijrah harus dikembalikan ke Makkah, dan orang Islam yang murtad dari Islam, nauzubillah, tidak dikembalikan ke kaum muslimin. Belum selesai perjanjian itu, seorang sahabat bernama Abu Jandal radhiyallahu anhu, yang telah ditahan, disiksa, dan dirantai oleh kaum kafir karena keislamannya, jatuh bangun mendatangi mereka. Ia berharap dapat bergabung dengan kaum muslimin dan terbebas dari musibah yang dialaminya. Ayahnya, Suhail, yang pada saat itu belum masuk Islam, ia masuk Islam pada saat Fatah Makkah. Dan ia adalah wakil orang kafir dalam perjanjian Hudaibiyah, menamparkan anaknya dan memaksanya kembali ke Makkah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian belum diputuskan, maka belum ada peraturan yang berlaku. Namun Suhail terus memaksa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku meminta agar ada satu orang yang diserahkan kepadaku. Namun mereka menolak pertukaran itu. Abu Jandal radhiyallahu anhu berkata kepada kaum muslimin, aku datang untuk Islam, banyak penderitaan yang telah aku alami. Sayang, sekarang aku akan dikembalikan lagi. Hanya Allah yang mengetahui betapa sedihnya para sahabat ketika itu. Atas nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jandal radhiyallahu anhu bersedia kembali ke Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya tetap bersabar. Beliau bersabda, dalam waktu dekat, Allah akan membukakan jalan bagimu. Setelah selesai perjanjian Hudaibiyah, seorang sahabat yang bernama Abu Bashir radhiyallahu anhu melarikan diri ke Madinah setelah keislamannya. Kaum kufar mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Makkah. Dan sesuai dengan perjanjian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Abu Bashir radhiyallahu anhu kepada mereka. Abu Bashir radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku datang setelah menjadi muslim, dan engkau kembalikan aku kepada kaum kufar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya agar bersabar dan beliau bersabda, insya Allah, sebentar lagi Allah akan membukakan jalan bagimu. Akhirnya, Abu Bashir radhiyallahu anhu dikembalikan ke Makkah bersama kedua utusan tadi. Di tengah perjalanan, Abu Bashir radhiyallahu anhu berkata kepada seorang penjaganya, hai kawan, pedangmu bagus sekali. Karena merasa pedangnya dipuji, orang itu dengan bangga mengeluarkan pedangnya. Iya, aku telah menebas banyak orang dengan pedang ini. Sambil berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Abu Bashir radhiyallahu anhu. Begitu berada di tangannya, Abu Bashir radhiyallahu anhu langsung mencoba pedang itu kepada pemiliknya. Ketika orang kafir lainnya melihat temannya tewas, ia merasa bahwa sekarang adalah gilirannya.
Tanpa berpikir panjang, ia langsung melarikan diri ke Madinah. Setibanya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Temanku telah dibunuh dan sekarang giliranku." Pada saat itu, Abu Bashir radhiyallahu anhu pun tiba di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka, dan aku pun telah dipulangkan. Namun aku tidak memiliki janji apapun yang menjadi tanggung jawabku atas mereka. Kulakukan semua ini karena mereka berusaha mencabut agama dari diriku." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kamu telah menyulut api perang. Seandainya ada yang dapat menolongmu." Atas sabda itu, Abu Bashir radhiyallahu anhu memahami bahwa jika ada kaum kafir yang memintanya kembali, maka ia akan dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di dekat pantai. Berita ini telah diketahui oleh orang-orang di Makkah. Abu Jandal radhiyallahu anhu, yang telah diceritakan dalam kisah sebelumnya pun melarikan diri dan bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Demikian juga orang-orang yang telah masuk Islam, banyak yang bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Dalam beberapa hari, mereka menjadi sebuah gerombolan kecil. Mereka sampai di sebuah hutan yang di dalamnya tidak ada makanan atau kebun sedikit pun, juga tidak ada penduduk. Hanya Allah yang mengetahui keadaan mereka. Namun, mereka telah mencekik leher para penzalim yang kezalimannya membuat mereka melarikan diri. Jika ada kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan melawannya atau menyerangnya. Kaum kufar di Makkah pun merasa ketakutan sehingga mereka terpaksa menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merayunya dengan membawa nama Allah, alasan kekeluargaan, dan sebagainya agar mereka dipanggil, dan kelak dapat diikat dengan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana orang-orang muslim lainnya dan perjalanan mereka pun lancar kembali. Akhirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada mereka dan mengizinkan mereka kembali. Ketika surat itu tiba di tangan Abu Bashir radhiyallahu anhu, ia sedang menderita sakit yang sangat parah. Dan ia wafat ketika tangannya sedang memegang surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah: jika agama yang kuat terdapat pada diri seseorang, dengan syarat agamanya benar, maka kekuatan apapun tidak akan dapat melepaskan agama yang ada pada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menolong setiap Muslim, dengan syarat ia benar-benar Muslim.